Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam anak-anakku semua. Ya, sebelum kita mulai ya untuk materi pembelajaran ya di hari ini, kita berdoa dulu. Ya, silakan Ketua kelas Noval dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, mari teman-teman memulai pembelajaran online pada hari ini. Baiknya kita melakukan kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, Doa selesai. ya. Oke, terima kasih Noval Adam ya selaku ketua kelas 11 RPL 1 sudah memimpin doa buat teman-teman semua. Ini bagaimana kabarnya ya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat ya. Ya, selalu jaga protokol kesehatan ya. Ingat pesan ibu. Ya, ingat pesan ibu. Terapkan protokol kesehatan 3M. Ya, mencuci tangan pakai sabun. Ya, kemudian menjaga jarak dan memakai masker ya apabila kalian akan bepergian ya ke luar rumah. Ya, selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu kembali tatap muka di sekolah ya, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ya. Sudah kangen sekolah belum ini? Atau masih pengen WFH di rumah? Belum. Sudah di rumah. Hah? Sudah jenuh di rumah atau Tentang sekolah. pengen ke sekolah? Alhamdulillah masih betah. Masih betah. Wah, ini Kamar sekolah. Nah, nanti Mau belajarnya gimana? Ya. Ini kalau kuotanya masih banyak ya enak, tapi kalau teman-teman yang kuotanya nggak ada, kasihan. Oke ya, mungkin sesegera mungkin kita bisa bertemu ya, bertatap muka di sekolah ya, dan pandemi ini segera berlalu. Oke, Pak Wajar absen terlebih dahulu ya, ini nanti sambil menunggu teman-teman yang gabung ya. Mungkin lagi disuruh orang tua keluar sebentar ya, enggak apa-apa, nanti langsung join di room ini. Ya, Pak Wajar absen terlebih dahulu. Di sini ada Adrian Rafli. Hadir, Pak. Hadir ya. Agung Samudra. Hadir, Pak. Sip. Hakim Ridho. Hadir. Oke, Aurelia Lintang. Hadir. Oke, kemudian ada Bagas Arya. Hadir, Pak. Oke, bentar ambil makan. Oh ya. Ya. Bagus Rizal. Hadir, Pak. Oke, Nak Catherine. Saya. Ya. Fadil Firmansyah. Hadir, Pak. Oke, Viola Kristiva. Hadir ya. Oke. Ishak Nurrobi. Di rumah, Pak. Oke. Khairun Nisa. Ada ya? Oke, nanti yang Pak Wajar panggil silakan mic-nya di-on-kan. Kemudian Muhammad Indra Soleh. Hadir. Oke, Nabila Kotrunada. Hadir, Pak. Oke, Nathanael Sakti. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Noval Adam. Hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Noval Antonio. Hadir, Noval Antonio. Noval Lutfi. Saya, Pak. Noval Antonio, Pak. Oke. Hadir. Oke, Raflian apa ini? TZM apa ini? Raflian hadir?
Ada ya, mungkin lagi tidak di tempat. Oke. Rehan Aksam. Rehan Aksam. Ini juga Riki Setiawan. Hadir. Oke, Rizky Maulana. Hadir. Oke, Satya Pambudi. Hadir Pak. Oke, oke. Ini Fajar sudah mengabsen kalian dan alhamdulillah 24 siswa bisa hadir ya pada web meeting di Google Meet ya pada hari ini. Ya, semoga nanti ada teman-teman lain yang ya, ikut bergabung. Oke, sudah terlihat materi slide dari Pak Fajar. Sudah terlihat. Halo, sudah terlihat? Ya. Oke, sudah ya. Nah, nanti silakan kalian Pak. dengarkan ya pemaparan materi dari Pak Fajar ya. Kaitannya nanti ada tugas ya. Mungkin ini merangkum dari materi pertama ya, tentang hierarki base data sampai ke materi ke-6 ya, tentang base data, tabel, field, dan record. Oke, untuk kelas 11 RPL 1 ya, materi pokok ya pada pertemuan hari ini adalah basis data, tabel, field, dan record ya, sesuai dengan silabus. Ini Pak Fajar juga sudah sharing silabus di Google Classroom ya, bisa kalian baca nanti. 3.6 terapkan record, tabel, dan field, dan 4.6 membuat record, tabel, dan field ya. Jadi untuk ranah pengetahuan ya, jadi nanti untuk penjelasan materi dan sebagainya ya itu 3.6 menerapkan ya. Kemudian yang 4.6 ini nanti untuk keterampilan ya, untuk keterampilan ya, untuk praktek ya nanti. Ya, ini pertemuan pertama, jadi kita penjelasan dulu materi yang terkait dengan base data, tabel, field, dan record. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama ya, untuk ranah pengetahuan menerapkan tentang field, record, tabel, dan base data. Kemudian yang kedua menjelaskan base data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel ya, dan yang untuk ranah keterampilannya yaitu membuat base data yang terdiri dari beberapa tabel ya. Nanti kita praktekkan pembuatan base data menggunakan DBMS MySQL. Oke, berikutnya ya, tujuan pembelajaran ya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan ya pembelajaran nanti diharapkan ya peserta didik dapat yang pertama menerapkan tentang field, record, tabel, dan basis data dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan base data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel dengan baik. Kemudian yang ketiga, membuat base data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel dengan baik juga. Oke, terlihat di sini anak-anak slide-nya? Enggak, Pak. Kelihatan sip. Gimana? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, untuk persepsi. Nah, kira-kira sepatu mana yang tersusun rapi? Yang kanan yang ditunjukkan di kursor mouse atau yang kiri? Kelihatannya wajib. Kanan. Yang kanan ya. Nah, Kanan, Pak. ya ini Pak Fajar analogikan ya, analogikan basis data itu seperti rak sepatu ini. Ya, rak sepatu. Nah, sepatu ini merupakan data atau tabelnya. Ya. Bisa dipahami ya. Nah. Oke, yang lain coba yang tidak menanggapi, merespon, dimatikan dulu mic-nya. Oke. Nah, di sini ada sepatu yang berantakan. Ya, ibaratnya data ini berantakan. Ya. Kemudian disusunlah database ya. Database dengan baik ya, dengan normal ya, dinormalisasi ya, karena ada materi tentang normalisasi sehingga data-data itu bisa disusun dengan rapi ya. Dalam hal ini sepatu ya, sepatu ini berupa data yang dapat disusun
ya sesuai dengan tingkatannya ya. Ya, strukturnya ya kan kalian belajar tentang perintah ya DDL, perintah DML dan DCL. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan pembuatan rak ini ya. Kalau berhubungan dengan perancangan ya desain database ya, itu perintah DDL ya, data definition language ya. Seperti apa saja? Ada yang tahu yang masuk dalam DDL? Ada yang tahu apa yang termasuk dalam DDL? Ya tahu. Ya, perintah apa saja? Ya, berarti belum buka modulnya ya. Ya. Oke, perintahnya ada create. Ya. Ada create ya. Kemudian ada drop. Ya. Kemudian ada alter ya. Create itu untuk pembuatan ya, pembuatan database, pembuatan tabel. Kemudian drop yaitu untuk menghapus keseluruhan struktur ya, termasuk data-data di dalamnya itu sudah terhapus semua kalau drop. Kemudian alter itu untuk mengubah struktur ya, untuk mengubah nama, menambah field, menambah field ya dalam tabel ya, merubah nama tabel, merubah nama database ya, itu menggunakan alter. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, Bisa. kita lanjut ya. Nah, Bisa. kita tonton Nggak bisa, Pak. ya, kita tonton video berikut ini ya. Nanti silakan disimak, dan setelah sesi ini ada diskusi ya tentang perbedaan antara basis data versus big data itu seperti apa. Silakan disimak dengan baik. Apa itu big data? Bayangkan semua Terdengar? data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai Terdengar dari semua, nama, anak-anak? data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, Benar, Pak. bukan? Gambarnya Oke, mana, Pak? Itu dihasilkan silakan oleh disimak. setiap orang di bumi. Suaranya nggak Tidak jelas, bisa Pak. dibayangkan, bukan? Penuhnya Apa, seperti apa Gambarnya, bumi Pak? ini? Secara sederhana, big data adalah himpunan data yang sangat besar Ya, silakan yang tidak bisa mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak Simak ya, ini konvensional dan videonya juga memiliki ada karakteristik karakter tertentu, di Agak yaitu jelas. volume, variety atau varietas, kalau nggak dan jalan velocity kemungkinan di atau jaringan. kecepatan. Kalau yang lain gimana? Dalam Jalan big ya? data, volume atau ukuran Sama, Pak, data agak yang kurang jelas, Pak, saya, dihasilkan Pak. sangat besar, Jalan, Pak. bahkan sangat-sangat Jalan besar. videonya teman suaranya agak Jika kurang. semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke Iya, dalam dan bentuk kepingan suaranya DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun Oke, gigabyte ya. data setiap harinya. Jelas ya? Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabyte. Nah, ini disimak. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu Nah, karakter ini dari penjelasan big data. tentang big data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan Ya, variasi varietas itu seperti teks, variasi atau foto, jenis-jenis yang video, berbeda. dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu Jelas, kredit, Pak. dan yang paling penting Ya, jelas. adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Nanti bisa Pusat kalian Penelitian lihat di Informatika YouTube LIPI atau, turut melalui berperan dalam suatu proyek sains besar LMS di ya, bidang di fisika Google Classroom. partikel eksperimen, Ya, yaitu nanti silakan ELISER. diulangi lagi. Proyek tersebut videonya. menghasilkan data yang sangat besar sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. Kok hilang? Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan
merupakan karakter penting lainnya dari Big Data. Coba bayangkan Berhenti. bagaimana saham-saham Oke. perusahaan Di sini di videonya jalan berhenti, Pak. Langsung saja ya. perkiraan cuaca Maaf lah. Oke, lanjut materi slide ini kelihatan? Halo, anak-anak? Bisa dilihat? Oke. Sebentar. Sudah terlihat? Oke. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Halo, anak-anak? Sudah, oke. Sudah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti, oke. Iya, untuk videonya sudah wajar selesaikan ya. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube ya, atau bisa dilihat lagi melalui Google Classroom ya. Sudah Pak Wajar upload di sana. Jelas ya? Ini sekarang masuk ke slide berikutnya ya, tentang materi ya. Materi apa saja yang kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi ada kaitannya dengan materi yang Pak Wajar sampaikan hari ini. Ya, pertama tentang hierarki basis data ya, struktur tentang basis data ya, susunan basis data ya, mulai dari ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar sampai DBMS ya. Itu sudah sudah jelaskan semua di modul, sudah ajar share juga. Kemudian berikutnya tentang ERD ya, Entity Relational Diagram ya, tentang relasi atau hubungan antar entitas ya, atau antar tabel ya. Nah, itu ERD. Kemudian normalisasi ya, normalisasi data. Jadi kaitannya dengan data yang mengalami redundansi ya, atau penumpukan data yang tidak sesuai ya, anomali data ya, sehingga itu nanti kalau tidak dinormalkan ya akan memperlambat transaksional antar data yang kita inginkan ya, yang user ingin panggil ya, jadi terhambat ya karena data itu tidak normal. Kemudian membuat perintah DDL, DML dan DCL ya, atau kepanjangan dari data definition language ya, data manipulation language dan data control language ya. Nah, ini kita nanti akan praktekkan juga ya, perintah-perintah dasar dari DDL, DML dan DCL. Kemudian yang 3.5 ya, materi terakhir kemarin tentang tipe data pada basis data ya. Kita menggunakan basis data DBMS-nya ya, Database Management System MySQL ya, yang kita gunakan ya, karena banyak sekali kelebihan yang ada di DBMS di MySQL untuk kita pelajari bersama. Oke. Ya, masuk ke komponen basis data. Terlihat anak-anak? Halo? Terlihat ya? Oke, komponen basis data. Yang pertama ada hardware. Iya, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Di sini Terlihat. bisa berupa komputer, laptop kalian ya, komputer kalian di rumah. Kemudian operating system ya, sistem operasi yang digunakan ya, misalkan menggunakan apa, Microsoft ya, Word Microsoft ya, 10 atau Microsoft Windows ya, Windows 10, Windows 7 dan sebagainya ya, bisa juga menggunakan Linux ya. Kemudian DBMS ya, Database Management System ya, kita belajar tentang MySQL ya. Ada lagi yang untuk enterprise system, ada Oracle ya,
Kemudian yang kita juga bisa pelajari PostgreSQL ya, PostgreSQL dan sebagainya. Kemudian user atau pemakai ya, ini bisa disebut sebagai pengguna ya, pengguna basis data itu ya, seperti kalian ya, Pak Fajar, yaitu sebagai pengguna dari basis data itu sendiri ya. Jadi keempat komponen itu ya, itu ada pada basis data. Berikutnya, nah ini pengertian singkat ya. Basis data atau database adalah kumpulan berbagai data atau informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik. Nah, ya, jadi kumpulan dari berbagai data ya, atau warehouse ya, gudang ya, gudang data ya, itu disebut sebagai basis data yang disusun secara computerized ya, secara sistematik ya, itu sebagai basis, disebut sebagai basis data. Berikutnya, nah ini ada beberapa istilah-istilah yang ada dalam basis data. Yang pertama ada tabel ya, jadi tingkatan strukturnya, susunannya ya, mulai dari basis data, kemudian ada tabel, kemudian tabel itu terdiri dari field ya, beberapa field ya atau atribut, kemudian ada record ya atau tuple ya, kemudian ada relationship ya, kemudian yang terakhir ada query ya. Ya, itu ada beberapa istilah yang ada dalam basis data. Berikutnya ada tabel ya atau entitas yang merupakan susunan data dalam baris ya. Baris dan kelompok ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud ya. Jadi database itu terdiri dari beberapa tabel yang sejenis ya. Ya, makanya dalam basis data itu pasti ada lebih dari satu tabel. Oke. Kemudian berikutnya field atau atribut adalah kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Ya, maka jika terdapat field ya, misalkan ada NIS, kemudian nama siswa, maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus berkaitan ya dengan NIS dan nama siswa ya. Jadi di dalam tabel tadi ya, susunannya itu ada terdiri dari beberapa field ya, misalkan tabel siswa ya, fieldnya adalah NIS, kemudian nama siswa, kemudian apa lagi, ada yang tahu? Halo? Selain NIS, nama siswa, Enggak tahu, lagi? Pak. Jenis kelamin ya, tempat tanggal lahir ya, alamat. Nah, itu termasuk dalam field dalam tabel siswa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut saja. Enggak ada, Pak. Ya, berikutnya record. Nggak ada, Ya, Pak. record atau tabel merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data atau kumpulan dari beberapa data ya, yang tiap fieldnya ya, dan biasanya dihitung dalam satuan baris ya. Misalkan tadi fieldnya ada NIS, kemudian nama, berarti recordnya itu misalkan NIS-nya 1 ya, namanya Noval ya, kemudian jenis kelaminnya berarti apa, laki-laki ya. Ada lagi record berikutnya, baris berikutnya ya, ada Nisa ya, kemudian jenis kelaminnya perempuan ya, dan seterusnya. Jadi kalau record itu adalah isi dari field itu sendiri. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, pintar. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kalau kalian masih bingung ya, Paham, Pak. seperti apa gambarannya, nah ini gambaran materinya ya, bisa terlihat jelas ya. Nah, di sini misalkan tabel ya. Ya, di sini tabel. Ya, tabel apa ini? Ya. Ada suatu tabel lah ya. Tabel data apa, customer misalkan. Ya, tabel customer. Ya, atau pelanggan. Ya, di sini ada fieldnya, ada beberapa nama field ya. Fields atau kolom, ada agent kode, ada agent name, ada working area, commission, bond.
Ya, kemudian dalam satu tabel itu pasti ada satu field yang menjadi identitas dari tabel itu, ya, atau primary key-nya, kunci utamanya. Ya, misalkan tabel siswa, kira-kira field yang bersifat unik itu apa? Ada yang tahu? Halo? Yang bersifat unik, ya. Yang bersifat apa, Pak? NIS, oke, pintar. Siapa ini? Miss Satya, Pak. oke. Ya, NIS. Ya, Satya, Pak. kalau dalam sekolah ya menggunakan NIS. Ya, nomor induk siswa itu yang bersifat unik. Tidak mungkin Satya itu memiliki NIS lebih dari 1. Ya. Seluruh siswa SMK 8 ya, NIS-nya ya, misalkan berapa NIS-nya? NIS kamu berapa, Satya? Ya, 9180. Ya, itu pasti dimiliki oleh 9180, Satya. Pak. Tidak mungkin 9180 itu dimiliki oleh Noval, itu tidak mungkin. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu maka disebut sebagai redundansi. Ya. Atau pengulangan data yang sama. Ya. Makanya primary key itu harus bersifat unik. Ya. Bersifat langka atau dia tidak ada yang menyamai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian record. Nah, ini recordnya ya, dihitung dengan baris. Ada berapa record ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut sebagai record ya, atau tuple. Oke, sampai sini sudah jelas ya? Oke, sip. Oke, pintar. Nah, kita masuk ke dalam rangkuman. Ya, Pak Ajar membuat rangkuman di sini pengertian dari basis data, yaitu kumpulan berbagai data atau informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik. Kemudian ada tabel, merupakan susunan data dalam baris. Kemudian ada field, kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Dan yang terakhir record, merupakan kumpulan dari elemen data yang terkait dalam sebuah basis data atau kumpulan field yang sangat lengkap. Ya, biasanya dihitung dalam satuan baris. Nah, ini materi yang Pak Ajar sampaikan ya, tadi bisa dirangkum ya, menjadi beberapa penjelasan seperti ini. Oke, sampai sini kemudian kita masuk ke dalam refleksi ya, refleksi pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu berisi tentang penjelasan ya, penjelasan ya, kemudian uraian ya, soal-soal uraian. Nah, itu termasuk dalam ranah pengetahuan berdasarkan tugas yang ada pada LKPD ya. Ini LKPD sudah Pak Fajar upload di Google Classroom. Nanti silahkan kalian lihat. Yang pertama, buatlah tabel siswa dengan 5 atribut ya. Isi tabel siswa dengan 3 rekod. Kemudian deskripsikan tabel siswa ke dalam tabel di bawah ini. Nah, ini yang di LKPD itu Pak Fajar sudah memberikan contoh ya, contoh tabel siswa. Berarti kalian nanti harus mengerjakan tabel yang lain ya, tabel yang lain ya, itu sudah Pak Fajar tunjukkan ya, nanti Pak Fajar tunjukkan di LKPD-nya. Berikutnya untuk tugas ini dikumpulkannya besok ya, tanggal berapa? 23 ya. Ya, tanggal 23 Oktober jam 11 siang. Ya, tugas yang ada pada LKPD. Ya, nanti Pak Fajar jelaskan tugasnya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya. Yang pertama yaitu membuat basis data sederhana melalui paket installer ya, paket aplikasi server side ya, XAMPP ya, XAMPP ya, berbasis GUI dan CLI. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk pertemuan besok ya, insya Allah kita bertemu minggu depan ya, kita praktek ya membuat basis data. Ya, ini contoh SAM-nya. Kemudian ini contoh untuk tampilan CLI ya, Command Line. Apa kepanjangannya? CLI? Ada yang tahu? Command Line Interface. Oke. Kemudian yang GUI atau Graphical Unit Interface
Ya, ini di PHP MyAdmin. Kemudian yang kedua, membuat laporan praktik ya tentang pembuatan basis data, tabel, record dan field. Oke. Nah, ini ada kata-kata motivasi yang sangat bagus ya menurut Pak Fajar. Jadi di sini ada kata a journey of 1,000 miles must begin with a single step. Ya. Jadi artinya perjalanan ya yang ditempuh ribuan mil jauhnya itu harus dimulai dengan langkah pertama. Ya, jadi kalau kalian punya harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, kalian harus memulai dari langkah awal dulu, ya, mulai saja dulu, melangkah saja dulu, ya, sebelum nanti kalian mencapai apa yang akan kalian harapkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Oke, ya kita. Tidak ada Pak, tidak ada. Terima kasih ya. Tidak ada Pak. Materi yang sudah Pak Ojar sampaikan, dan ini akan Pak Ojar jelaskan untuk materi atau tugas di LKPD. Ya, ini harus wajib kalian kerjakan. Oke. Nah, bisa terlihat ya ini ya. Halo anak-anak, terlihat jelas ya? Oke, nah ini langkah kerja Iya, Pak, yang terlihat, nanti Pak. kalian baca. Ya, kemudian yang harus kalian kerjakan ini. Ya, lembar kerja evaluasi. Jadi nanti kalian langsung mengerjakan di modul LKPD ini. Ya, atau di produk LKPD ini. Ya, tuliskan NIS, nama, kemudian kelas. Oke. Di sini perintahnya, buatlah salah satu tabel pada basis data. Ya, jadi ada beberapa contoh basis data ya, atau beberapa sistem informasi yang terkait dengan basis data. Yang pertama perpustakaan, sistem informasi akademik sekolah, stok barang, sistem informasi apotek, dan sistem informasi toko online. Jadi kalian mengambil hanya satu saja, ya, salah satu tabel. Misalkan perpustakaan, ya, itu ada tabel buku. Ya, jadi apa saja, ya, ini misalkan diisi tabel buku. Ya, kemudian fieldnya apa saja di dalam tabel buku, tipe datanya apa saja. Oke, dan terakhir adalah recordnya. Ya, boleh kalian membuat tabel seperti ini atau kalian membuat tabel yang lain. Ya, bentuk yang lain. Ya, ini sudah Pak Fajar kasih contohnya. Ya, ini kalian nanti membuat contoh seperti ini, seperti ini. Ya, ini belum ada tipe data, nanti kalian bisa menambahkan sendiri. Ya, misalkan tadi buku, ya, buku itu ada fieldnya, salah satunya ada ISBN. Ya, ISBN itu tipe datanya apa? Tipe datanya misalkan integer, ya, karena terdiri dari bilangan, ya, bilangan bulat, ya, bilangan bulat, ya, 0, 1 sampai 9, ya. Nah, itu disebut sebagai tipe data. Ini materi juga modul sudah Pak Ajar share di Google Classroom, silakan nanti dipelajari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, ini Pak Ajar Ya, sebutkan ada, Pak. di LKPD-nya. Jelas. Ya, di LKPD. Ini terlihat ya di layar ya? Terlihat? Oke, Kalau nah, Pak ada. oke, di sini nanti ya, ini Pak Terlihat. Aja sudah memberikan Terlihat. absen kehadiran web meeting ya. Silahkan nanti kalian absen malam ini atau hari ini sampai besok ya, terakhir jam 11. Nah, ini sudah 17 siswa yang memilih hadir ya. Nah, ini nanti silahkan diisi, diklik hadir. Kemudian berikutnya diskusi. Nah, ini nanti silahkan dilihat lembar diskusinya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ya, nanti silahkan diisi di sini. Ya, bisa malam ini langsung.
Ya, silahkan bisa didiskusikan tentang perbedaan big data dan base data. Ya, dengan mengisi nama, kemudian jawabannya. Ya, dan berikan contoh implementasinya. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, Paham. setelah itu Paham. terakhir ini LKPD. Oke, nanti di LKPD-nya ya, ini modul-modul materi sudah belajar upload semua. Nah, di LKPD ini silahkan nanti dikerjakan ya, paling lambat besok ya jam 11 siang harus sudah di-upload. Kalau misal kalian lebih di atas jam 11 siang, nanti muncul keterangan di Google Classroom terlambat. Ya, jadi berpengaruh juga dengan nilai. Ya, dipastikan tepat waktu, bisa disambi dengan kegiatan kalian selama PKL ya. Ini tidak terlalu sulit ya soal pertanyaannya. Oke, sampai sini ada yang belum jelas, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas Pak, Yakin jelas. tidak ada? Guys, Tidak Pak. Jelas, Sangat Pak. jelas. Oke. Jelas-jelas sedikit. Jelas-jelas dikit Pak. Oke, ini nanti bisa kalian kerjakan ya, masih ada waktu ya sebelum kalian beristirahat. Silakan nanti yang tidak bisa mic-nya tidak bisa dinyalakan bisa mengetik ya, bisa mengetik di kolom chat ya. Pak Wajah tunggu 5 menit ya, tentang materi dan penugasan yang Pak Wajah berikan pada web meeting malam ini. Oke. Oke, kalau tidak ada ya nanti Pak Wajar akhiri ya. Tetap nanti setelah Wajar akhiri masih di sini semua ya. Oke, ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Sebentar, jangan keluar dulu. Amin. Terima kasih Pak. Oke, nanti di akhir sesi kita foto bersama ya sebagai dokumentasi. Kameranya Siap Pak. makan dong, boleh, Pak. makan di rumah sendiri. Kalian Makan bisa dah, Pak. ini sambil minum sambil makan ya, enggak apa-apa, santai saja. Bawa bekal Bekal, Pak. yaudah, Bawa silakan bekal. makan. Mana Pak? Lu bekalnya bekal dari pagi tadi Nggak siap. Tarik. baru dimakan malam ini. Apa udah berhasil? Oke, ini Pak Wajar matikan dulu. Oke, bisa diaktifkan kameranya. Oke, kita foto bersama. Ya, videonya saja. Kalau suaranya di sana berisik, dimatikan mic-nya. Ya, bagus. Rizal, Ishak, Nurobi, Muhammad Indra Soleh, ya, Satya Pambudi, kameranya jangan miring-miring, diluruskan. Bagas Arya, ya, Rizky Maulana, dilihatkan wajahnya. Riki Setiawan,
Noval, Oh. ya. Noval Antonio, Aurelia Lintang, Fadil Firmansyah, Catherine, Agung, Oke, Pak. Sudah, Pak. Rafrian, Nabila Kotrunada, Agim Ridho, Adrian, Rafli, Ramzi, Khairunisa. Ayo segera di on kan. Pak Ajar tunggu 5 menit sebelum Pak Ajar akhiri webmeet di malam ini. Oke, sudah dinyalakan, ayo. Kameranya. Nah, itu udah ganteng-ganteng semua kok. Cantik-cantik. Ya, kita nggak tiap hari bertemu seperti ini ya. Jadi Pak Ojek ingin tahu wajah-wajah kalian. Apakah selama belajar di rumah, ya selama belajar di rumah kalian tambah gendut ya atau tambah kurus ya. Ayo yang lain yuk. Kameranya on kan? Sudah. Ayo, sudah? Sudah? Ramas. Ayo yang cewek mana ini? Hanya Iva Kurnia. Tapi dia nge-freeze ini. Ya, semongko. Arisis. Oh, semangka. Ayo, Nisa, Nabila. Kenje. Kenapa pada nggak dibuka kameranya? Jaringannya ya. Oke. Ya udah kalau mukanya siapa? Nggak keluar mukanya. Mukanya siapa yang tidak kelihatan? Nah, loh. Itu Aurelia Lintang sama siapa? Kedua. Oke, enggak apa-apa. Ayo. Aduh, sebentar. Iya. Bentar, yuk. Salawatan. Yuk kita mulai. Oke ya, 1, 2, 3. Arisis. Sebentar. Oke, sebentar. Takut lagi lah. Nih. Dangdut. Tak lagi. Apa lah? Apa request? Perindo. Kata-katanya ya. Matamu. Siapa itu tadi? Mas Perindo. Oke, satu lagi. Yuk, pakai gaya bebas. Fotonya. Partai lah. Iya. Oke, gaya bebas. Ayo. Nyoblos selamat di DPR. Siap. Ayo gaya bebas, mana gayanya? Ayo anak-anak, gayanya gimana? Para apa ini? Ya. Oke, love gaya. 1, 2, Joget 3. Satnya joget to sat.
Ayo, gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Ben merungas kok. Yo, gaya bebas. Tuh ya ini belangan. Bunga suaranya itu. Ayo, fokus satu kali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, cakep. Dah, silakan kalau kalian mau Tarik ses. menayangkan hiburan. Mana Mat? Suaranya nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran. Dangdutnya mana? Ji main Genshin Ji. Kabar Genshin. Ayo. Gaskin. Sudah, silakan. Kabar. Ini acaranya bebas. Kamu. Ya, acaranya bebas. Kita ketemu lagi minggu depan. Acaranya mengenal 40 hari Bagas. Ya. Salam. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan ya. Ini Pak Wajar masukkan ini untuk nilai harian ya, nilai harian. Ya, Pak. Kenapa? Boleh, Pak. Naik kalian, Pak. Ya, paling lambat besok jam 11 siang ya. Harap diperhatikan. Itu suaranya nggak keluar itu. Mas Pet dulu. Oke ya, Pak Fajar keluar room dulu ya. Silakan kalau kalian masih di sini. Ya, oke, terima kasih atas partisipasinya ya. Pak. Hati-hati, Pak. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hati-hati di jalan. Oke. Kabar, Pak. Jalan. Oke, selamat siang. Ya, hari ini kita akan mengoreksi hasil pekerjaan siswa ya melalui LMS Google Classroom. Ya, di sini sudah saya siapkan materi, kemudian ada penugasan ya. Sesuaikan dengan pembelajaran base data ya, KD 3T6 dan KDT6 ya. Untuk kompetensi dasarnya menerapkan record, tabel, dan field, dan pembuat record, tabel, dan field ya, dengan indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan tentang field, record, tabel, dan base data. Kemudian yang kedua, merencanakan base data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel. Dan yang ketiga, membuat base data yang terdiri dari beberapa tabel. Kita lihat di sini untuk absensi ya, akhirnya kemarin ya sudah 31 ya diserahkan ya, dan 5 ini kemungkinan alfa atau tanpa keterangan ya, dan ada 28 peserta didik hadir dan 3 izin ya. Nah, ini yang daftar peserta didik yang sudah melakukan absensi. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian untuk penugasan lembar diskusi ini sudah ya dari 36 siswa yang sudah diserahkan ada 18, kemudian yang belum diserahkan ada 16, dan yang sudah saya nilai ada 2 siswa ya, dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini untuk berapa jawaban dari peserta didik ya, atas nama Andrian, Aku,
Agim Rido, Antonius, Aurelia, kemudian ada Dana Darmawan, ada Dewi, ada Fadil, Viola, Iva Kurnia, Muhammad Indra, Pranita Vimala, kemudian ada Raflisian, Ramzi, ada Rehan, ada Satya, Yohanes Andre, Yohanes Dimas, ya, dan yang lainnya. Ini ada sebanyak 12 siswa belum mengerjakan, dan ada 2 siswa atas nama Nabila Kodonada dan Riki Setiawan yang sudah melakukan, yang sudah dinilai. Mau tak kasih kas nih Pak? Oke. Kasih kas? Aku gak mau pegang cash habis. Itu tuh transfer. Langsung ke dana aja kan bisa kelas itu kok. Untuk ini Ke dana apa ke OVO aja. nah, di sini kita masuk ke LKPD. Ya, ini ada 17 LKPD sudah diserahkan oleh peserta didik, dan 19 ya ini belum diserahkan kembali untuk dikoreksi oleh guru. Kita lihat di sini. Ya, ini ada beberapa siswa yang sudah menyerahkan tugas dalam format LKPD. Ya, dan ada kurang lebih tadi ada 12 siswa yang belum menyerahkan tugas LKPD. Oke. Nanti kita melakukan penilaian. Halo, Assalamualaikum. Tes sekolahan pripun? Nggih. Kemudian rekeningnya Nggih, mungkin jam sekawan, mungkin jam 3 jam sekawan pripun? Halo. Tiga 4 tujuh 5. Halo, pripun? Nggih, pripun? Nggih, jam 3-an menawi. Jam 3 jam sekawan pripun? Jam 3-an, jam 3. Nggih, pripun? Nggih. Nggih. Tanda pun di WA Pak Nan ya. Pak Nan pun di WA. Nggih. Nggih, mengke sore. Nama Bapak terus nggih. Nggih. Lah niki tekan pundi, Pak? Wis memotorian. Ya bon. Hati-hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Kita mengoreksi untuk lembar diskusi. Untuk Adrian, kita pilih nilai skornya. Kita kasih nilai 8. Oke. Kemudian Agung Samudra, ya, ini belum terlalu detail dan juga
Oke, ya, sudah cukup mewakili. Kemudian Hakim Ridho. Sudah mendekati detik-detik. Oke, berikutnya Antonius Aditya Adiputra. Ini belum ada contoh implementasinya. Aurelia Lintang. Oke. Oke. Implementasi yang dimaksud adalah penggunaan big data ya, untuk teknologi yang menggunakan big data itu seperti apa. Nah, untuk basis data ini juga sama, di PMS belum menyebutkan ya, sesuai ya. Oke, nah ini sudah cukup bagus big data ya, seperti implementasinya daripada Gojek ya, penggunaan big data. Kemudian basis data di sini ada sederhana seperti toko online ya, ini sudah cukup bagus. Kita kasih nilai sesuai big data. Nah ini juga hampir sama, kita kasih nilai 8. Nah ini belum sama. Oke, Iva Kurnia. Nah ini sudah sangat bagus ini. Pusat big data contohnya. Oke. Bersama seperti tadi. Ini Yang mana men? Maksudnya. hampir sama-sama semua. Ya, kita apresiasi pengerjaan dari anak-anak. Ini sudah sesuai, bagus. Kemudian Yunus Andre, nah ini atas nilai sama seperti oke, kita kembalikan nilai ini ke siswa ya. Kita kasih komentar. Oke, kemudian kembalikan. Ya, jadi siswa mengetahui scoring yang telah diberikan oleh guru. Ya, untuk jawaban diskusi dari menyimak materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, kita nah ini sudah 0 serahkan dan 16 yang belum diserahkan. Ya, ini kita sedang melakukan penilaian asinkron. Oke. Nah, ini untuk
tugas-tugasnya kita review ya satu persatu. Dengan jawaban anak-anak. Ini kok hanya satu lembar. Oke. Ini hanya satu lembar. Kita kasih komentar. Dikerjakan dalam menit KPD sudah disediakan. Kita kasih nilai 80. Oke. Kita kembalikan. Oke. Kemudian berikutnya ada akun samudra. Kita lihat. Oke, ini. Nah, ini harusnya tidak menggunakan tabel siswa. Ya, harusnya menggunakan tabel yang lain. Oke, kita kasih nilai. Seharusnya menggunakan tabel lain selain siswa. Oke, hapus dan kita kembalikan. Ya, berikutnya kita lihat di sini Indonesia dia kita lihat ini juga sama ya, tapi ini sudah sesuai ya. Ya, kita nilai 85. Oke, kita hapus, kemudian kita kembalikan. Oke, berikutnya kita lihat dia metik sendiri. Ya tentu saja apalagi yang tetangga di sini. sangat sederhana. Yang beli ya jauh-jauh. Aduh, aku 3. Ayo Pak. Coba. Ini kita kasih keterangan harusnya dikerjakan langsung pada Jadi seneng ya tadi. tanggal Enggak nanam lo. Oh, tidak. Tidak. Nanam. Tidak. Orang dirami. Tidak, nanti tidak bisa. Mending jual dia. kemudian Pemasaran aja dulu. kita masuk ke sini teman-teman kita lihat bacaannya juga sama. Mending sering. Ayo, enggak terus malam-malam tidak. Mulai. Saya udah Jual kita semua sih. Itu muatan Mas. muatan berat. Muatan saya Kapok lah. Kembalikan Nyata dia kita saya ini. Oh iya. kita masuk ke bagian dari ujian. Oh boy dia. Aman gak sih maksudnya? Nah, ini
juga sama. Keambil maksudnya. Soalnya pas lengkap. Soalnya Oke, next. Kita sama. Saya kembalikan. Kita coba. Dimas itu kan rasa kecil. Basi bisa. Ini sudah cukup bagus, tapi harusnya dikerjakan pada lembaran yang tersedia. Nah, ini sudah cukup bagus. Dan terus ditingkatkan. Kita kasih motivasi karena sudah jadi. Ya, mulai bagus jawabannya. Oke, kemudian kita kasih mulai, ya ini sama seperti yang lain ya, tapi ini cukup bagus jawabannya. Kita kasih keterangan seperti ini. Oke. Ini juga sama tapi sudah cukup bagus jawabannya. Oke. Kita lagi ada beberapa yang terlambat juga menyerahkan tugas KPD-nya. Oke, ini bagus, siap. Oke, untuk pengerjaannya langsung di sini ya. Ini kurang mantap. Ini juga cukup bagus. Sesuai dengan Ketaan DSR ikhlas tadi. Apa nih? Tapi kan gue siramo. Kita lanjut. Oke, ini sudah cukup bagus tapi sayang tidak dikerjakan pada waktu. Oke. Ini meskipun terlambat ya, apresiasi. Apa itu dalam?
di ruangan itu loh, dekat lemari sana sedikit. Oke. Ya. Tinggal Sana lagi, lah sana lagi. sih. Ini juga sama. Perhatikan. Oke. Oke, satu lagi kita koreksi. Nah, ini juga belum sesuai. Oke, sudah semua ini sudah dinilai, tinggal menunggu beberapa bacaan dari siswa. Kita refresh. Nah, ini ada satu yang diserahkan ke udah mau. Oke, berarti sudah 17 dinilai dan 18 belum merespon. Ini ada pertanyaan dari anak-anak, sudah saya beri respon. Kenapa? Enggak. Ini sudah disesuaikan tugas. Oke, ini untuk pengerjaan anak-anak sudah selesai semua, dinilai. Oke, jadi ini hasil dari penilaian atau evaluasi dalam pelajaran asinkron. Ya, ini anak-anak sudah saya beri nilai dan responnya sudah saya kembalikan ke siswa untuk dilihat ya hasil yang diperoleh. Oke. Sudah semua. Ya, jadi harusnya peserta didik ya, mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar LKPD yang sudah disampaikan ya, sudah diunggah di Google Classroom ya. Ini lembar evaluasi dan yang contohnya seperti ini. Harusnya dikerjakan langsung dalam produk LKPD. Dan ini pertanyaannya ya, di sini ada tipe data ya, harusnya anak juga mengerjakan membuat ya, menentukan ya, menganalisis tipe data yang digunakan ya pada setiap field yang sudah mereka tuliskan. Oke, evaluasi ya, mungkin sekian ya untuk pembelajaran asinkron pada hari ini ya, Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020. Apabila ada kekurangan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.